Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa lagi dengan saya untuk membahas tema-tema penting di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi dengan paradigma kritis. Di dalam kajian-kajian kita akan selalu berusaha untuk mengkritisi apa saja konsep-konsep yang bahkan sudah dianggap benar oleh kebanyakan orang. Karena paradigmanya sederhana. Islam ini adalah ajaran yang benar. Al-Quran ini adalah ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantara janjinya adalah menjadikan umat ini sebagai umat terbaik. Tetapi faktanya hari ini umat Islam bukanlah umat terbaik. Umat Islam hari ini adalah umat yang ketinggalan di dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Karena itu harus ada paradigma yang mengkritisi paradigma yang ada sebelumnya. Kali ini kita akan membahas Al-Fatihah ayat 4. Sekali lagi, saya memulai Al-Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat 4-nya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya ing engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya ing engkau, nasta'inu kami meminta tolong. Di dalam ayat ini kita akan memiliki setidaknya dua persoalan penting. Yang pertama adalah kenapa yang ditaruh lebih dulu adalah iyyaka. Ada dua frase di sini ini, iyyaka na'budu dan disusul dengan wa iyyaka nasta'in. Dua-duanya meletakkan iyyaka di depan. Jadi hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Itu pokok bahasan pertama. Yang kedua, iyyaka na'budu nanti akan kita bahas. Kalau arti sederhananya mudah, hanya kepadamu kami menyembah. Dan betul-betul nanti kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyembah kepada yang lain. Tetapi yang kedua ini bisa menimbulkan masalah. Kalau pemahamannya tidak tepat, kita bisa menjadi orang yang fatalistik. Kenapa? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Hanya kepada Allah kita meminta tolong. Padahal seringkali kita meminta tolong pada orang. Bagaimana ini? Ini yang akan kita bahas secara komprehensif, secara mengakar, sampai ke akar-akarnya. Yang pertama, kenapa ayatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka dulu, iyyakanya ditaruh di depan. Bukan na'buduka, juga bukan wa nasta'inuka. Ini harus menggunakan logika. Logikanya harus kuat ini di sini. Maka sering saya katakan, memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan menguasai kata-kata atau kosakata, tetapi harus dengan logika yang kuat. Karena Al-Quran ini adalah firman yang rasional. Kalimat-kalimatnya sangat logik. Tetapi juga tidak cukup hanya dengan logika. Harus menggunakan rasa bahasa yang kuat. Nanti lain kali kita bahas. Nah, ini harus menggunakan logika yang kuat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, bukan na'buduka, kami menyembahmu. Kenapa begitu? Karena kalau kalimat na'buduka artinya adalah kami menyembahmu. Kalau kami menyembahmu bukan berarti kami tidak menyembah yang lain. Wa nasta'inuka misalnya, kami meminta tolong kepadamu, bukan berarti tidak meminta tolong pada yang lain. Nah, ini tadi, nanti persoalannya akan sangat complicated nanti. Di dalam Al-Quran ini ada banyak sekali perintah tentang penyembahan kepada Allah yang harus dilakukan secara murni. Tidak boleh ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya banyak di dalam Al-Quran. Itu kata kuncinya adalah kata ikhlas. Maka di dalam Al-Quran ada surat yang disebut dengan Al-Ikhlas. Walaupun di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Itu adalah
satu di antara dua surat di dalam Al-Quran yang menggunakan kata yang tidak ada kata-kata yang ada di dalamnya, yaitu Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah ini nggak ada kata ikhlas di dalamnya, tidak ada kata Fatihah di dalamnya. Nah, ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu adalah memurnikan. Memurnikan dari apa? Memurnikan Allah dari campuran-campuran. Campurannya apa? Campurannya adalah sesuatu yang bukan Tuhan dianggap sebagai Tuhan. Allah dianggap punya anak, Allah dianggap punya sekutu, Allah dianggap punya saingan. Berarti Tuhan tidak cuma satu. Nah, itulah yang disebut dengan campuran. Karena itu Allah harus dimurnikan. Maka surat Al-Ikhlas itu artinya adalah pemurnian. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang selevel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata kuncinya tadi adalah ikhlas. Ikhlas tadi adalah pemurnian. Kenapa pemurnian? Silahkan buka surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini paradigma memurnikan, mengesahkan Allah. Ini ada di dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, mereka beriman, walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur adukkan imanahum, iman mereka kepada Allah maksudnya, bizulmin, dengan zulm, dengan kezoliman. Nah, kezoliman di sini apa ini? Ini ada sahabat kemudian bertanya, nanti saya terangkan. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika utawi mereka iku lahumul amnu wa hum muhtadun. Lahum iku bagi mereka al amnu utawi keamanan, wa hum sedangkan utawi mereka iku muhtaduna, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, karena di sini ada zulm, maka ada sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syarat untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk kok berat sekali. Rasulullah kemudian bertanya, balik bertanya nih Rasulullah, berat gimana maksudnya? Lah itu syaratnya tidak boleh zalim. Padahal kami semua ini pasti zalim, hanya engkau saja ya Rasulullah yang tidak pernah zalim. Oh, Rasulullah kemudian paham maksudnya. Yang dimaksud zalim di situ, kata Rasulullah, adalah zalim sebagaimana di surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman besar. Berarti zulmin di sini adalah kezaliman besar. Zulmin azim di sini. Kezaliman besar itu apa? Ya syirik. Jadi kemudian ini bisa diartikan dengan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, kezaliman besar ini, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Silahkan dicek langsung surat Al-An'am agar paradigma kita betul-betul kokoh berdasarkan Al-Quran dan nanti juga hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kita betul-betul harus memurnikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dicampuri oleh iman kepada yang lain. Misalnya di surat Al-A'raf ayat 29, Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidi wad'uhu mukhlisina lahuddin. Jadi kita harus memurnikan kepercayaan kita pada Allah. Kalau ad-din kemarin saya artikan dengan komitmen, kita harus memurnikan komitmen kita kepada Allah. Kemudian lagi, ini kecenderungan manusia adalah kalau mereka punya masalah, mereka cenderung untuk memurnikan kepercayaan kepada Allah. Betul-betul berdoa secara khusyuk, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika masalahnya hilang, maka kemudian seolah-olah Allah itu tidak berkuasa.
atau bahkan tadi ada sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya itu digambarkan di dalam surat Yunus ayat 22. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asifu wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlisina lahuddina la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ini adalah gambaran orang-orang musyrik dulu itu ketika berada di dalam masalah, mereka akan betul-betul memurnikan keimanan mereka kepada Allah. Tetapi ketika mereka sudah kembali aman, kalau ini digambarkan mereka di lautan kemudian menghadapi ombak yang besar, wah mereka menjadi memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sudah berada di daratan, mereka kembali syirik kepada Allah. Nah, ini banyak ya, ayat-ayat model begini ini banyak sekali. Misalnya ada di surat Al-Ankabut ayat 65, kemudian surat Luqman ayat 32. Itu juga menjelaskan kecenderungan-kecenderungan orang musyrik tadi. Nah, orang-orang itu tadi diperintahkan agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita juga menemukan ayat yang seperti itu banyak di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat Az-Zumar ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Mirip itu kalimatnya. Ada lagi qulillaha a'budu mukhlishal lahudini. Itu ada di surat Az-Zumar ayat 14. Kemudian yang ini terkenal nih. Ada di surat Al-Bayyinah ayat 5, silahkan dicek langsung. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi mereka itu tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah hanya kepada Allah. Mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, dengan pemurnian komitmen hanya kepadanya. Tidak boleh ada komitmen lain. Nah, itu adalah perintah Allah, jelas sekali. Nah, ini berarti tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada Tuhan atau Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepsi tauhid kita adalah la ilaha illallah. Peniadaan dulu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan Allah adalah Tuhanku, bukan. Nah, ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah ini sesungguhnya adalah surat kunci. Jadi dikunci sudah. Jadi kalau kita menyebut Allah misalnya, itu bisa saja kita meyakini ada Tuhan yang lain. Seperti orang Arab pagan dulu, mereka percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Digambarkan berkali-kali dan sudah pernah kita bahas. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunnallah. Jika kamu bertanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Tetapi tadi mereka menganggap bahwa Allah punya sekutu-sekutu, punya saingan-saingan. Nah, ini yang kemudian dihabisi oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh ada lagi yang namanya sekutu-sekutu itu. Orang musyrik adalah orang-orang yang memiliki konsepsi ketuhanan yang salah. Maka ayat ini sekali lagi adalah ayat kunci yang ketika orang menyebut Tuhan Allah, maka konsepsi yang benar adalah tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Logikanya sederhana. Kalau kita mengatakan aku cinta kamu kepada suami atau istri kita, itu bukan berarti tidak mencintai yang lain. Maka ini hati-hati kalau punya pasangan kemudian mengatakan aku cinta kamu misalnya, itu bukan berarti aku tak mendua. Saya mengatakan pada istri saya misalnya aku cinta kamu, istri saya akan tanya ada yang lain enggak? Gitu. Jadi kalau murni cintanya, maka hanya kepadamu aku cinta.
hanya kepadamu aku menyembah. Tadi itu. Iyyaka na'budu. Kalau hanya kepadamu aku menyembah, kami menyembah, maka tidak ada yang lain selain Allah yang kita sembah. Nah, kemudian yang kedua, yang menjadi persoalan adalah kenapa kita harus hanya meminta tolong kepadanya? Ini konsepnya gimana sebenarnya? Nah, ini ayat harus dipahami dengan kaidah al-ibrah bi khususis sabab ini. Bisa dikatakan demikian ya. Perspektifnya adalah konteks pada saat itu orang-orang musyrik melakukan penyembahan kepada selain Allah, yang selain Allah itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Mereka meminta tolong, padahal yang mereka mintai tolong itu tidak bisa membantu apapun. Misalnya, ini bisa kita temukan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 5 ayat yang menerangkan tentang ini. 2 ayat bahkan menggunakan kata dasar abada. Misalnya ada di surat Al-Furqan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiru ala rabbihi zuhira. Wa ya'buduna, dan mereka menyembah min dunillahi, dari selain Allah, menyembah ma la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka, wala yadurruhum, dan tidak memberikan madarat kepada mereka, wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira. Jadi di dalam ayat ini, surat Al-Furqan ayat 55 dijelaskan bahwa mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Karena itulah kemudian Al-Quran dalam konteks ini menegaskan agar kita semua ini hanya kepada Allah saja meminta tolong. Jangan seperti orang musyrik ini. Orang musyrik ini diperintahkan sejak dulu untuk meminta tolong kepada Allah saja. Jangan meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteksnya adalah sesuatu yang mereka anggap sebagai Tuhan. Ada lagi misalnya di surat Al-Anbiya ayat 66. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Ya, sama ini konteksnya. Apakah kalian akan menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kalian sedikit pun dan juga tidak membahayakan kalian? Nah, kalau ini menggunakan kata abada ya'budu. Nah, 3 ayat yang lain menggunakan kata da'a yad'u dengan segala turunannya. Misalnya ada di surat Al-An'am ayat 71. Qul atad'una min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Diulang lagi nih. Jadi poinnya yanfa'u yadurru. La yanfa'u wa la yadurru. Jadi kritik yang ada di dalam Al-Quran ini, apakah kami akan menyembah sesuatu selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madarat kepada kami? Itu ada di Al-An'am ayat 71. Kemudian ada lagi di surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk. Sama persis. Ada 2 poin. Jadi larangan di dalam ayat ini adalah, dan janganlah kamu menyembah, menyeru. Ayat itu kan menyeru artinya. Min dunillahi, dari selain Allah, jangan menyeru ma la yanfa'uka, sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruk, dan juga tidak membahayakan kamu, tidak bisa berimplikasi negatif kepada kamu. Nah, kemudian ada di surat Al-Hajj, ini menggambarkan orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Dia menyembah, menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat.
itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi kalau ini dibalik ini ya. Jadi kalau tadi itu malayan fa'u, ini malayadurru dulu. Dibalik malayadurruhu wa malayan fa'u. Biasa di dalam Al-Quran beberapa kali ada pola seperti itu. Nah, dari sini jelas sekali kita jangan bingung. Kenapa di dalam Al-Quran ayat 4 surat Al-Fatihah ini kalau iyyaka na'budu betul-betul murni tidak boleh menyembah yang lain, tetapi wa iyyaka nasta'in faktanya kita meminta tolong pada yang lain. Nah, maka harus dipahami konteksnya. Kalau kita tidak memahami konteksnya, kita akan gagal. Kalau kita gagal memahami ayat ini, maka kita akan menjadi orang yang fatalistik. Apa-apa minta tolong pada Allah, konteksnya pokoknya minta tolong pada Allah. Tidak usah minta tolong pada orang lain. Enggak begitu. Kenapa begitu? Karena faktanya juga di dalam Al-Quran ada surat Al-Ma'idah ayat 2. Ini terkenal ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wa ta'awanu, saling tolonglah kalian. Loh, perintahnya adalah saling tolong. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolonglah untuk albir, kebajikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wa la ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong 'alal itsmi, untuk melakukan dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Jelas sekali ini ayatnya. Berarti kita boleh meminta tolong kepada selain Allah karena konteksnya beda. Nah, ini menggunakan rasa, mesti menggunakan rasa. Kemudian tadi itu basisnya adalah sosiologis historis pada saat itu. Asbabun nuzul ayat, konteks sosiohistoris ayat itu penting sekali untuk membantu kita memahami ayat agar tidak keluar dari konteks dan agar mendapatkan pemahaman yang benar. Kalau salah memahami ayat 4 ini, maka kita berpotensi besar menjadi orang yang fatalistik. Kemudian kita tadi itu tidak bisa menjadi orang yang dalam kehidupan sosial ini melakukan kerjasama dengan orang lain, saling tolong tadi itu. Padahal kita untuk mendapatkan kesuksesan harus pandai bekerja sama dan bersinergi. Inilah pemahaman yang akan mengantarkan kita pada perspektif yang dinamis. Kemudian dalam praktek kehidupan sehari-hari kita bisa bekerja sama, saling tolong. Ya, istilah yang sering saya gunakan adalah saling merepotkan. Kalau Descartes mengatakan, Descartes tulisannya mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Nah, kita bisa menggunakan ayat ini. Kalau aku direpotkan maka aku ada. Kalau aku direpotkan berarti ada orang yang minta tolong pada kita. Jangan sampai ada orang minta tolong pada kita, kemudian kita mengatakan, minta tolong jangan pada saya, minta tolong pada Allah saja misalnya. Atau sebaliknya, kita membutuhkan bantuan orang lain, kita mesti meminta tolong pada orang lain, kemudian kita merasa, wah meminta tolong pada orang itu nggak boleh, meminta tolong pada Allah saja. Itu adalah konteks yang tidak benar. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.